Shalom, selamat pagi semuanya. Saya undang semuanya bagi berdiri sama-sama. Semua bersuka cita pagi hari ini, amin. Bisa berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling banyak untuk Tuhan dong, come on. Woo! Na 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 na. Come on, nice city, sing it. Na 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 na. Are you ready? Here we go. Bangkitlah dan berkatakan berkah atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkah atas hidup yang Tuhan berikan bagi kita semua. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, katakan kekuatannya, katakan kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya di hidupku. Let's sing it. Tuhanku berkata, Tuhanku hebat. Katakan Yesusku, Yesusku, amin. Berkata, ku kuat melangkah bersama. Are you ready, John? 1, 2, 3, go. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. Let's sing it, bangkitlah. Bangkitlah dan berkatakan berkah. Terima kasih untuk hidup yang Kau berikan bagi setiap kami, Tuhan. Atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatan Allah yang dahsyat dalam setiap hidup kami, Tuhan. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Angkat kedua tanganmu dan katakan imanku, amin. Berkata, siapa yang hebat dalam setiap hidup kita? Amin. Yesus, Yesusku. Berkata, ku kuat melangkah bersama. Are you ready, John? 1, 2, 3, go. Ku bersorak, ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, haleluya. Ku mengangkat tinggi pancinya, panci kemenangan. Ku menang. Mari kita tepuk tangan di atas kepala. Come on. Kaulah kemenangan bagi setiap hidup kami, Tuhan. Kemenangan kita hanya dalam nama Tuhan. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Come on, nice city song. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Sekali lagi, haleluya, haleluya. Sing it, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
bukit panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang. Katakan ku menang. Terima kasih untuk kemenangan yang kau berikan dalam tahun 2025 bagi kami Tuhan. Haleluya. Semua, mari kita rayakan kebaikan dalam hidup kita, amen. Come on church. Terima kasih untuk kebaikanmu sepanjang tahun ini. Amen. Dan kami yakin di tahun depan juga Tuhan. Come on. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Amen. Kaulah sukacitaku. Katakan Tuhan baik. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Amen. Kaulah sukacitaku. Bisa lambaikan kedua tanganmu. Haleluya. Amen. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Semua haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Sekali lagi dengan tepuk tangan paling meriah untuk Yesus Tuhan dong. Come on. Hey. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Kaulah sukacitaku. Angkat kedua tanganmu. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Singing hallelujah. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Come on, come on. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersiap melompat untuk Tuhan. Amin. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Ku rayakan kasih-Mu. One, two. Come on, everybody, clap your hands. Kaulah yang sungguh baik dalam setiap hidup kami Tuhan. Semua. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Semua siap melompat untuk Tuhan, amin. Ku bersuka, semua melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. One more time, come on, come on, John. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, melompat bagimu. Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Singing haleluya, 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 haleluya. Saat paling meriah untuk Tuhan, come on. Lebih lagi untuk Tuhan, church. Hey. Haleluya. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini? Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Wow. Hari ini kita ada di ibadah terakhir di tahun ini. Saya percaya bahwa banyak hal yang sudah terjadi di hidup kita. Tapi Tuhan ada di setiap musim yang kita hadapi. Amin. Amin. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Mari nyanyikan kemurahan Tuhan di hidupmu. I love you,
Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, is running after, it's running after me. With my life laid down, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good.
mercy, of the goodness. Mari jemaat naikkan pujian ini. Katakan all my life. Yang sepakat bahwa Tuhan Yesus baik, semuanya beri kemuliaan buat Tuhan. Katakan Yesus Engkau Allah yang baik, Yesus Engkau Allah yang dahsyat, Yesus Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat sepanjang tahun 2025 ini. Tidak terasa kami sudah di penghujung tahun 2025, di minggu terakhir tahun 2025 kami melihat betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Bahkan kami menjadi saksi mata apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami melihat dengan kepala kami sendiri apa yang tidak baik Engkau balikan menjadi baik. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Engkau adalah yang luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Bapak, mungkin di tahun 2025 menjadi tahun yang cukup berat bagi sebagian dari kami. Tapi kami mau tetap nyatakan bahwa Engkau ada yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang baik dan kami tetap ada di sini. Karena kami mengasihi Engkau lebih lagi. Karena kasih-Mu, karena salib-Mu itu lebih berharga dari apapun. Dan kami mau tetap nyatakan, kami mau tetap memegang janji-Mu. Karena kami mau melihat bahwa Engkau akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih buat penyertaan Tuhan atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas setiap keputusan-keputusan yang kami buat, atas setiap orang-orang baru yang Tuhan temui dalam kehidupan kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih. Semuanya tidak mungkin terjadi tanpa Engkau. Karena Engkau adalah Allah dan Engkau yang sudah menggambarkan setiap langkah kehidupan kami. Bapak, kami mau masuk ke tahun 2026. Mari kami mau buka hati kami. Ya Yesus. Kami mau katakan bahwa tahun 2026 adalah tahunnya Engkau. Kami mau melihat tuntunan Tuhan yang clear. Bukan tuntunan Tuhan yang samar-samar, tapi tuntunan Tuhan yang clear. Yang kami mau lihat di tahun 2026. Karena apapun yang akan kami lakukan di 2026 nanti, kalau Engkau gak berjalan sama kami gak mau berjalan. Tapi kami hanya mau berjalan karena Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya tahun 2026 akan menjadi tahun yang dahsyat, akan menjadi tahun yang kemuliaan Tuhan yang penuh akan dinyatakan dalam kehidupan kami, atas keluarga kami, atas gereja kami. Dan terlebih lagi di tahun 2026 kami akan melihat bahwa tuaian jiwa-jiwa akan terjadi di gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Akan banyak orang yang akan kembali kepada Engkau, akan banyak orang yang akan merasakan kasih-Mu yang luar biasa di tahun 2026. Karena tahun 2026 adalah tahun pertumbuhan dan tahun di mana kasih Tuhan akan dinyatakan melimpah-limpah atas anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap masuk ke tahun 2026 bersama dengan Engkau. Dan kami mau katakan, Engkau pegang tangan kami, Engkau tuntun langkah kami, Engkau berjalan di depan kami. Kami mau jalan sama Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap masuk ke tahun berikutnya, semuanya katakan amin. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Tuhan. Terima kasih. Pimpin langkahku
dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari jemaat saja naikkan pujian ini. Katakan ini di hadapan Tuhan. Bila Engkau tak kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Oh, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Mari nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari berikan sorak-sorak yang lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Mari Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di hidup kami Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami seumur hidup kami. Engkau Allah yang berjalan di depan kami. Engkau Allah yang memegang tangan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. 1, 2, Selamat 3, pagi, 4. apa kabar ya kesayangan-kesayangan mama ini? Selamat pagi semuanya. Bukannya nggak pakai kostum pun kita. Oh, gak ada kebayanya kita. Setelan publik ya. Kembali ke setelan publik. Jadi anak Jaksel saja. Boleh. Baiklah, kami mengucapkan selamat pagi kepada jemaah semua. Apa kabar? Selamat pagi.
Aduh ini kayaknya belum sarapannya ini. Enggak, balik lagi. Belum sarapan sepertinya Anda semua pagi hari ini ya. Nah nggak apa-apa, nanti di bawah ada restoran, bisa Anda kunjungi ke restoran. Boleh, Terus kita mau ngapain hari ini sekarang? Kita mau ngapain nih? Oke, kita ada beberapa pengumuman yang akan kami berikan kepada Anda semua pada pagi hari ini. Dan yang pertama adalah kami ingin mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir di ICC, mungkin diundang oleh teman-temannya, oleh saudaranya, lagi liburan. atau mungkin lagi liburan, Ya. hadir ke sini. Kami mau melihat tangan Anda, mungkin boleh diangkat. Ada yang baru datang. Halo. Puji Tuhan. Oh, halo Tante, Om, selamat pagi. Selamat halo datang. Bapak di belakang, apa Kami kabar? mengucap syukur bisa menyambut Anda, Om dan Tante semua berada dalam persekutuan ibadah kami. Dan kiranya dalam ibadah ini kami semua merindu punya ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam ibadah ini. Dan jangan lupa setelah kebaktian ini boleh mampir dulu ke meja informasi karena ada welcome gift buat Om Tante, Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini. Ada di lantai 6 di lobi, jadi jangan lupa. Tapi Turun tangga, setelah belok kebaktian kiri ya. jangan sekarang, Ya, jangan nanti aja sekarang. nanti. Oke. Firman-Mu Sudah nyanyi nih. pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Betul sekali. Kita nggak bisa kalau tanpa ada firman. Oleh karena itu Amin, gereja Bang. ICC mempunyai program Everyday with Jesus. Program itu ada devotion di tiap hari Apalagi. Selasa dan Jumat. Lalu. Ada daily walk with God, yaitu Asik. renungan yang akan diberikan setiap hari. Setiap hari. Dan Yang terakhir yang paling spesial ada di apa? tengah minggu setiap hari Rabu ada weekly Bible study. Yang Kita bawa- akan belajar firman Tuhan Oh, oke. langsung live lewat Instagram jam Dari- 6.25 Siapa? oleh yang gembala bawa? kita pastinya. Oke, Pastor tentunya oleh Pastor Sinjaya. Chandra. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau ingin mengakses Daily Walk with God dan juga Devotion, Anda bisa juga lewat aplikasi My ICC Church yang bisa langsung Anda scan QR-nya. Oh, nggak ada ya. Nanti boleh pokoknya dicari sendiri ya. ada di bawah ya, ada link di bawah ya. Silahkan Anda download aplikasi tersebut karena di sanalah Anda bisa dapatkan Daily Setiap Walk with God informasi ya. dan juga renungan harian. Dan informasi berikutnya nih, saya mau lihat siapa sih yang ulang tahun hari ini, boleh angkat tangannya dong. Desember, berulang hari tahun ini di boleh bulan dan ulang Desember? tahun di bulan Desember. Boleh angkat tangannya. Decembers. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Ada Boleh di belakang. lebih tinggi lagi, ada di belakang. Ada di Banyak belakang. loh yang ulang tahun pada bulan Desember. ada Selamat Oma. ulang tahun. Oke. Ya, selamat ulang tahun kami ucapkan dan Yes. kiranya sukacita kasih penyertaan selalu menyertai sepanjang kehidupannya. Yes, dan jangan lupa sama seperti yang baru datang, Anda juga dapat gift dari kami dan gift itu bisa Anda ambil di meja informasi lantai 6. Jadi turun belok kiri dan jangan lupa juga sertakan KTP, Nggak KK perlu, atau SIM. Nggak usah. Nggak usah, bisa Langsung buat aja, bukti. Opa, nanti tinggal Nggak turun ke usah bawah, ya, langsung aja nggak bilang usah. saya Oke, berulang tahun. oke. Ya. Mohon maaf, Nggak usah biasanya dicek. kalau hadiah kan pakai Nggak bukti ya. usah. Dan informasi berikutnya adalah untuk kebaktian minggu depan, Ona. Minggu depan kita akan memulai ibadah awal tahun di tahun 2026. Dan kami mau mengingatkan kami akan ICC pada tepatnya Yes. akan kembali ke setelan awal 2 kali sesi Kebaktian ibadah 2 jam kali. 8 dan jam Jam 10 pagi, Betul, jadi jangan jangan salah, kembali ke 2 kali kebaktian jam 8 Dan jam 10 pagi. 10 pagi. Baik, dan yang terakhir inilah waktunya kita untuk memberikan persembahan kita. Gimana Ona? Boleh khotbahnya sedikit mungkin Ona? persembahan adalah sebagai bentuk ucapan syukur kita Yes. karena kasih dan pemeliharaan Amin. Tuhan. Bukan sebagai kewajiban karena kita punya hati yang rindu untuk memuliakan Tuhan. Yes, dan Gitu. persembahan bisa Anda berikan lewat kotak persembahan yang ada di ruangan ini atau mungkin Anda mau transfer langsung ke rekening ICC atau lewat mesin EDC yang ada di lantai Meja 6 di informasi. lobi atau scan QR code. Nah, sekarang ada QR code-nya di belakang Di saya. belakang Dan kursi yang juga terakhir, Anda bisa juga lewat My ICC Church dan juga ada di belakang Belakang kursi, kursi, di depan Anda itu ada QR code dan ada juga amplop persembahan yang Anda bisa pakai untuk memberikan persembahan. Dan baiklah, kami mengundang Stephanie untuk boleh naik ke atas panggung untuk membawakan doa persembahan. Happy Sunday. Klik 4563 in one. Thank you Kak Yudit, Kak Ona. Selamat pagi saudara terkasih. Sambil saudara mempersiapkan persembahan, saya rindu membagikan satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Pada waktu itu jemaat di Korintus hidup dalam kondisi ekonomi yang berkecukupan. Namun dalam memberi mereka merasakan sebuah tekanan secara sosial, di mana kekayaan yang mereka miliki memberikan rasa malu jika pemberian mereka tidak sejalan dengan jumlah kekayaan yang mereka miliki. Oleh karena itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa poin paling penting dalam memberi adalah bukan pada nilai nominalnya, tetapi pada kerelaan hatinya. Supaya setiap orang memberikan dengan hati yang rela, yang siap, dan dengan sukacita. Karena pemberian dengan sukacita ini merupakan karakter Allah. Allah sendiri memberi dengan rela. Ia bahkan memberikan dirinya dengan rela bagi kita. Oleh karena itu, mari kita memiliki karakter Allah untuk memberi dengan rela. Saya undang, mari kita berdoa. Untuk persembahan ini, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, persembahan yang kami siapkan dengan sukacita dan dengan hati yang rela karena kami mengasihi Tuhan. Kiranya persembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman yang akan saudara dengarkan. Saya undang Pastor Chandra untuk membagikan firman pada siang hari ini. Haleluya. Thank you, Stephanie. Thank you. And God is all the time. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur untuk ibadah terakhir di tahun 2025. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang sudah Kau nyatakan, Kau sudah sempurna dalam setiap jalan-jalan Tuhan. Yang kami bisa lewati, kami bisa jalani bersama dengan Tuhan. Kami tahu di dalam Tuhan kami adalah lebih daripada pemenang. Dalam apapun yang kami lewati, Engkau tetap setia. Aku berdoa supaya firman yang sebentar Kau sendiri sampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi setiap kami. Dan aku berdoa ketika firman disampaikan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa, membukakan pikiran, hati, sehingga kami semakin tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Pakai hamba-Mu, urapi kami semua. We give thanks to you, Lord. We give glory to Jesus Christ. And everyone say, Amen. Boleh kasih fist bump kanan kiri, katakan shalom. Ya, bagi saudara yang akan berlibur dan sudah kembali dari liburan, saya melihat wajah-wajah yang baru. Kalau saudara datang dari luar kota, datang ke Bandung, visit gereja ICC, terima kasih untuk kesediaan saudara. Saya berharap ibadah kali ini menjadi ibadah yang merubah cara pandang kita tentang Tuhan. Nah, saudara boleh nggak kasih apresiasi sama teman-teman yang sudah melayani? Ya, sepanjang tahun ya mereka sudah menjadi berkat bagi kita. Dan kalau saudara juga bisa berpas-pasan nanti pas keluar sama teman-teman yang melayani, saya harapkan saudara bisa say thank you juga sama mereka. Terima kasih sudah melayani, sudah jadi berkat ya. Dan terima kasih saudara sudah menjadi jemaat yang setia juga. Boleh tepuk tangan untuk saudara yang sudah ada, yang dari awal gereja ini ada, saudara sudah support, doa dan lain sebagainya, menjadi berkat, dan saya berterima kasih untuk kesetiaannya. Dan saya tahu ini ibadah yang gak pernah kita jalankan ya. Tahukah saudara? Do you know this? This is the first time in 17 years. Ini ibadah pertama kali loh. Di akhir tahun biasanya kan kita memang ada family day gitu ya. Saudara bisa berlibur bersama dengan keluarga, punya ibadah mesbah keluarga masing-masing. But this time is different.
Kita adakan ibadah bersama dan saya bertanya-tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan mau? Nah, saya dapatkan bahwa Tuhan sayang sama kita semua. That's the only answer. So, are you ready? Ya. Nah, saudara, kaitan khotbah ini akan menjadi satu seri yang kita bahas dalam Christmas, dalam cerita tentang Natal. Jadi kalau saudara mau lihat khotbah-khotbah yang sebelumnya masih ada di ICC Bandung di YouTube-nya ya. Dan ini judul yang terakhir. Judulnya adalah apa? Closer than you think. Lebih dekat dari apa yang saudara kira. Nah di akhir tahun seperti ini, mungkin kalau ada yang berjumpa dengan saudara, mungkin di mall, saat liburan, saudara pergi berpas-pasan dengan orang, mungkin paling sulit untuk dijawab adalah kalau ada orang yang tanya sama kita, apa kabar? Ya, ya. Apa kabar? Apa kabar sepanjang tahun ini? Kalau saudara, saya bertanya kepada setiap kita yang hadir, apa kabarmu sepanjang tahun ini? Saudara jawabnya apa? Ya, kalau bilang, baik pastor. Terus apa? Luar biasa, kan gitu ya. Orang Kristen biasanya luar biasa. Tapi but deep inside your heart, di dalam hati saudara, saudara punya keraguan-raguan mungkin. Karena di sepanjang tahun ini mungkin ada permasalahan yang belum selesai, bahkan datang bertubi-tubi. Ada orang-orang yang meninggalkan saudara, ada hubungan yang retak di dalam keluarga, dan lain sebagainya. Dan kita tahu, meskipun kita katakan semuanya baik, tapi deep inside your heart, di dalam hati saudara yang paling dalam, ada permasalahan-permasalahan yang seperti itu. Ya. Apa kabar? Ya. Dan kalau saudara katakan tidak baik, saudara merasa kurang beriman. Ya, ya. Kurang beriman nih orangnya nih, ngomongnya nggak baik gitu kan. Nah saudara, akhir tahun ini di ibadah terakhir di tahun 2025, yang ingin Tuhan sampaikan sama kita, bukan memasuki tahun 2026 dengan berkata kamu harus lebih kuat lagi. Kamu harus lebih beriman lagi. Kamu harus lebih berjuang lagi di dalam bertekun dalam Tuhan. Pesan yang Tuhan kasih kepada saudara lewat kehidupan saya adalah ini. Immanuel. Tuhan akan menyertai saudara. That's the word. Immanuel, Noel. Katakan saya Immanuel. Tuhan menyertai setiap kita. Karena yang kita perlukan adalah Immanuel. Meskipun kita masuk di tahun yang baru ini mungkin lebih banyak pertanyaannya daripada jawaban. Gitu ya. Banyak yang orang masuk dalam tahun yang baru ini dengan akhir tahun begini. Next week sudah tahun baru dengan banyak pertanyaan. Banyak ketidakpastian, banyak kekhawatiran. Kita nggak tahu harus ngapain dan lain sebagainya. Saudara, banyak pikiran-pikiran yang belum resolve in our thinking gitu. Untuk memasuki tahun yang baru. Tapi firman Tuhan katakan, Immanuel, bahwa dia beserta dengan kita. Dan itu lebih penting dari segalanya. Lebih penting dari segala jawaban, lebih penting dari segala pertolongan. Karena di masa-masa orang bisa mengalami masa yang gelap, masa di mana dia nggak tahu harus ngapain. Kadang-kadang kita bilang sama Tuhan, tolong saya dong. Kan gitu ya. Tuhan tolong saya. Beresin pekerjaan saya Tuhan. Tuhan tolong keluarga saya nih kayaknya nggak ada keharmonisan lagi.
Tuhan tolong berikan saya pekerjaan yang baru, berikan pekerjaan yang lebih baik, berikan usaha yang lebih maju, berikan pelayanan yang tepat dan lain sebagainya. Sehingga kita minta sama Tuhan dalam kegelapan, mungkin dalam kekhawatiran, dalam ketidakpastian, saudara mintanya Tuhan, do something, please. Do something, lakukan sesuatu Tuhan. Dan tahukah saudara, itu penting untuk kita minta sama Tuhan. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada pertolongan Tuhan. Yaitu kehadiran Tuhan. Bagi hidup saudara. Tuhan, respon Tuhan bagi setiap kita adalah begini. Saya tulis respon pertama Tuhan bukan untuk mengubah keadaan saudara. Respon pertama Tuhan dalam hidupmu adalah untuk Tuhan mau masuk dalam apapun yang saudara hadapi. Itu responnya. Di samping kita, di satu sisi kita bilang, Tuhan tolong lakukan sesuatu, kalau enggak nih bahaya sekali nih. Tapi di sisi yang lain Tuhan justru respon pertamanya adalah aku mau hadir dalam hidupmu. Aku mau hadir dalam setiap permasalahanmu. Aku mau hadir di dalam setiap ketidakpastian, setiap kekhawatiranmu, dalam setiap hal yang kamu bingungkan. Aku mau datang di situ. Dan di samping lain kita bilang Tuhan lakukan sesuatu. Kita minta Tuhan tolong keluarkan saya dari masalah. Tuhan bilang gini, aku mau hadir dalam masalahmu. Haleluya. Maka itu sebagai orang Kristen yang dewasa, kita perlu sadari ini bahwa kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang jauh lebih penting daripada pertolongan Tuhan. Yes. Jauh lebih penting. Mari kita buka dalam Matius 1 ayat 23. Karena ini rangkaian khotbah masih dalam Natal juga. Boleh ya kita buka. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak apa? Laki-laki. Saya tahu mau liburan kan biasanya semangat ya. Jadi kalau bicara perkatakan ayat biasanya kenceng nih kalau liburan ya. Boleh ya? Dan mereka, yuk sama-sama. Dan mereka Immanuel yang berarti apa? Allah beserta kita. Dan saudara tahu ini adalah ayat di dalam perjanjian baru. Kenapa disampaikan demikian? Karena ini berbicara, kalau konteksnya saudara tarik ke perjanjian lama, ayat ini quote menyampaikan sesuatu yang terjadi dalam perjanjian lama, janji Tuhan. Dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebelum Yesus lahir, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Sudah disampaikan dalam Yesaya 7, ini ayat yang sama saudara. Ayat 14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia siapa? Immanuel. Dan sudah tahu ayat ini disampaikan ketika Raja Ahaz sedang dalam krisis besar. Dalam perjanjian lama ketika ayat ini disampaikan pertama kali dia dalam krisis yang besar karena ada dua raja dari Syria dan Efraim sedang marching masuk ke dalam kota untuk menyerang mereka. Dan Raja Ahaz atau Raja Yehuda sedang gemeteran seperti pohon yang lagi ditiup angin saudara. Dia gak tahu what to do, dia gak tahu apa yang harus dilakukannya. Dia nggak ngerti gimana caranya nih menghadapi musuh yang sedang datang. Kalau saudara perhatikan ceritanya, hanya 200 km jauhnya mungkin Jakarta sama Bandung. Dan sedang berjalan masuk ke kota itu dan mereka sedang gemetar.
Dan di tengah-tengah krisis besar Tuhan gak bilang, hey, aku janjikan kemenangan. Hey, dia gak bilang gini, aku akan menghapuskan musuh itu gak jadi datang. Hey, semua akan mudah. Tuhan gak bicara itu semua. Dalam krisis besar yang Raja Ahaz sedang hadapi, Tuhan bilang gini, Immanuel, aku menyertai kamu. Haleluya. Di samping krisis yang besar, di dalam krisis yang luar biasa, Tuhan bilang, Tuhan janjikan gini, aku beserta kamu. Dalam krisismu, dalam permasalahanmu, dalam ketidakpastianmu, dalam kesedihanmu, dalam your confusion, dalam pemikiran setiap pertimbangan saudara, Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Mari katakan dengan saya Immanuel. Katakan sebelahnya Immanuel. Boleh tepuk pundak sebelahnya Immanuel. Boleh dong tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Di samping kita minta jawaban Tuhan, tolong Tuhan, di mana jalannya, kiri atau kanan, keputusan A, keputusan B. Aku minta hikmat Tuhan, aku minta pertolongan Tuhan, aku minta pintu terbuka, aku minta pertemuan dengan orang yang tepat dan lain sebagainya. Dan kita perlu minta sama Tuhan. Perlu saudara. Tapi lebih penting dari semuanya itu, tahukah saudara bahwa Tuhan ingin hadir di dalam masalahmu. Tuhan ingin hadir di dalam pergumulanmu. Dia ingin hadir di dalam kesehatanmu. Dia ingin hadir di dalam keluarga saudara. Dia ingin hadir di dalam keuangan saudara. Dalam pelayananmu Tuhan ingin hadir. Immanuel. Immanu artinya beserta kita. El artinya Allah. Kalau saudara gabungkan Allah apa? Beserta kita. Dan ketika Yesus datang 2000 tahun yang lalu ini digenapi saudaraku. Ya, Allah adalah Allah yang menyertai setiap kita lewat apapun yang saudara alami. Kalau saudara ingin gambaran sedekat apa kata Immanuel itu, kata Immanuel sedekat gini. Gambarannya mungkin paling dekat adalah gini. Immanuel itu seperti ibu yang baru melahirkan anaknya. Dan dia gendong anaknya, bayinya itu. Seperti itu dekatnya. Immanuel berarti Allah menyertai setiap saudara. Dan Daud mengerti hal ini. Dia ngadepin berbagai macam musuh yang datang dengan artillery yang luar biasa, dengan peralatan perang yang luar biasa. Dia kadang-kadang takut. Dia kadang-kadang gak tahu harus dia apa, diburu karena tidak bersalah dan lain sebagainya. Dan Daud katakan begini dalam Mazmur 23 ayat yang ke-5. Dan dia mengerti prinsip ini saudara. Jauh lebih penting kehadiran Tuhan daripada pertolongannya. Dan sebagai orang Kristen dewasa, saudara harus lebih bersyukur bahwa Tuhan janjikan Immanuel. Amin. Lebih dari segala jawaban, lebih daripada saldo yang bertambah di rekening saudara. Lebih dari segala jawaban doa, yang paling saudara perlukan adalah Tuhan beserta dengan kita. Ya. Dan Daud mengerti hal ini. Dia katakan begini. Mazmur 23 ayat yang ke-4 dikatakan. Sekalipun aku berjalan. Apa? Bantu saya khotbah apa saudara? Berjalan dalam apa? Dalam lembah kekelaman. Lembah gelap. Lembah yang gak jelas. Lembah yang gak tahu musuh kapan datang. Lembah yang gak tahu ujungnya di mana. Aku gak takut bahaya. Sekalipun 2026 mungkin kayak lembah gelap bagiku. Karena aku gak tahu kepastiannya apa. Daud katakan aku gak tahu takut bahaya. Kenapa? Karena engkau besertaku. Tadi Allah beserta kita Immanuel di sini. Imadi.
artinya Allah besertaku. Sama saudara katanya. Dia gak takut bahaya. Dia gak bilang, Tuhan keluarkan saya dari lembah ini. Dia gak bilang, Tuhan lepaskan saya dari permasalahan ini. Dia bilang gini, Tuhan aku gak takut. Karena Engkau besertaku. Karena Engkau beserta dengan aku, maka aku tidak takut bahaya. Yang bersyukur untuk kehadiran Tuhan dalam hidupmu, katakan amin. Ya, dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman Allah, firman itu telah menjadi manusia. Terus apa? Dan duel, diam di antara kita. Diam artinya dalam bahasa perjanjian lama ini bicara tentang kemah suci atau tabernakel, di mana bangsa Israel ketika ada di padang gurun ada kemah suci itu, saudara, di mana ada tiang awan, tiang api, di mana mereka harus pindah, ya tiang itu pindah. Mereka berhenti, tiang itu berhenti, mereka berhenti. Allah menuntun mereka di padang gurun yang gak jelas kemana arahnya, saudara. Dan Tuhan katakan, dan Yohanes katakan gini, Allah beserta dengan kita. Dia berkemah dalam hidupmu. Kemanapun saudara ada. Haleluya. Dia adalah Allah yang hadir dalam kehidupan saudara. Bahkan bukan hanya hadir. Saudara siap untuk hal ini? Gini. Mari kita buka Ibrani. Dia bukan hanya Allah yang hadir, dia Allah yang gini. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Kelemahan-kelemahanmu dia turut merasakan. Sebaliknya sama seperti dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Dia bukan Allah hanya yang hadir, tapi dia simpatos. Artinya dia turut rasakan. Can you imagine this? Just for a while. KFC dan lain-lain, McDonald tinggalin dulu saudara. Dalam pikiranmu dan holiday sebentar dulu ya. Just bear with me sebentar. Dia turut merasakan berarti gini. Berarti Tuhan turut merasakan ketika saudara dalam kebingungan. Berarti dia adalah Allah yang turut merasakan ketika saudara menangis. Berarti dia turut merasakan ketika saudara nggak tahu nih keputusan apa yang saudara harus ambil. Dia turut merasakan. Dia turut merasakan ketika saudara ada di dalam kantormu dan semua orang sudah pulang dan saudara bingung. Dia turut merasakan ketika saudara lihat semua orang sedang berbahagia, saudara sedang dalam kesusahan. Dia turut merasakan saat kau rasakan itu. Bahkan saat ini, ketika saudara datang ke tempat ini, saya tahu gak ada sesuatu kebetulan. Dan hatimu ketika firman disampaikan ada lompatan-lompatan. Ini aku Tuhan. Tuhan turut merasakan. That's God. Itu Tuhan yang kita punya. Itu Bapa kita yang turut merasakan. Setiap pergumulan saudara, setiap tangisan saudara, setiap saudara datang ke ATM melihat saldonya kurang. Setiap saudara khawatir untuk melihat buku bank. Tuhan turut merasakan. Haleluya. Untuk ngapain Tuhan turut merasakan? Ayat 16 ayat selanjutnya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Karena Tuhan sudah hadir. Tuhan sudah merasakan segala hal yang kau rasakan, segala pergumulan yang kau gumulkan. Ada di antara kita yang sedang mau pikirkan rencana tahun depan, rencana untuk kedepannya gimana dalam usaha, dalam keluarga. Tuhan turut merasakan ketika saudara sedang merencanakan.
Maka itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Yuk sama-sama 2, 3 supaya kita menerima rahmat dan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Jadi dia adalah Tuhan yang hadir. Dia adalah Tuhan yang turut merasakan dan akan datang pertolongan pada waktunya. Itu Bapa saudara dan Bapa setiap kita, saudaraku. Jadi jangan datang ke gereja, jangan sedih hati. Kalau saudara datang keluar dari tempat ini, saudara, aku punya Bapa yang mengasihiku. Saya mau melompat kayak Mario melompat. Mario tuh suka lompat gitu. Kalau WL-in, wah. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita. Pertolongan akan datang, dia turut merasakan, dia sudah hadir di dalam setiap permasalahan saudara. Tuhan adalah Tuhan yang mau masuk di dalam permasalahanmu. Itu saudaraku. Saya tulis ini, Tuhan mau masuk ke dalam permasalahan saudara. Bukankah itu yang Tuhan lakukan? Tuhan mau masuk dalam permasalahan hidupmu, permasalahan kita. Tuhan mau masuk di situ. Yesus 2000 tahun yang lalu, dia datang bukan dalam keadaan yang baik. Dia datang bukan dalam istana yang mewah. Dia datang dalam keadaan yang kondisi yang sangat menggenaskan. Betul gak? Dan dia diburu karena mau dibunuh oleh raja yang kejam. 2 tahun dia harus berlari, saudaraku. Seperti orang sedang dalam masa peperangan. Loh, saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan gak datang dalam keadaan yang baik? Kenapa Tuhan datang dalam keluarga yang bagus, keluarga yang kaya raya, semuanya tersedia, bukankah kau raja? Kenapa Tuhan datang 2000 tahun yang lalu dalam keadaan yang sulit begitu? Well, the message is this. Pesannya adalah ini. Bahwa dia mau hadir dalam masalah saudara. Dia mau hadir, masuk dalam setiap pergumulan kita. Maka itu, permasalahannya apapun yang kita hadapi tidak menjauhkan saudara dari hadirat Tuhan. Justru Tuhan mau hadir di situ. Saudara, jauh lebih penting kita merindukan kehadirannya daripada Tuhan tolong saya. Are you getting this? Karena kita bilang Tuhan tolong do something for me. Tuhan lakukan sesuatu untuk saya lagi kebelet nih. Saya bukan kebelet. Apa ya? Kepepet ya. Kok kebelet? Pendeta juga manusia, saudara. Saya lagi bingung nih mau ngapain, Tuhan tolong saya. Do something for me, God, please. Dan Tuhan bilang, aku mau hadir dalam masalahmu. Seberapapun kerusakan hidup seseorang, Tuhan mau hadir di situ. Ini tantangannya, saudara, gak mudah ini. Maukah saudara mulai dari sekarang, saudara bersyukurnya untuk ini? Tuhan, aku bersyukur pertama-tama untuk kehadiran-Mu. Lebih dari segala pertolongan-Mu. Lebih dari segala perbuatan-Mu. Aku bersyukur, Immanuel, Kau hadir. Yes. Dan Tuhan datang untuk menyertai kita. Ada Tuhan datang memang betul untuk menyertai kita. Bukan hanya melakukan sesuatu bagi kita. Ini penting sekali, saudaraku. Tuhan datang, Immanuel, untuk menyertai saudara. Bukan hanya untuk melakukan sesuatu bagi kita.
Kalau saudara nggak menangkap hal ini, hari ini biarlah terjadi terobosan dalam cara pandang saudara tentang Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen mintanya Tuhan do something, lakukan sesuatu. Sehingga orang Kristen punya hubungan yang hanya transaksional sama Tuhan. Lakukan ini bagiku Tuhan. Aku ke gereja. Lakukan ini bagiku, aku persekutuan. Kalau omset bertambah, aku mau melayani Tuhan. Jadi transaksi saudaraku. Berbahagialah saudara yang merindukan kehadirannya lebih dari segalanya. I mean it with all my heart as your pastor. Berbahagialah saudara yang hari ini, meskipun saudara punya masalah segudang, mungkin masalah yang terlalu berat untuk disampaikan. Berbahagialah saudara kalau hari ini saudara bilang sama Tuhan, Tuhan, you know what? Hadiratmu. Itu yang ku perlu. Haleluya. Hadirat Tuhan. Karena yang paling utama yang saudara dan saya perlu syukuri bukan pertolongannya, tapi kehadirannya. Immanuel. Dari kecil kita bangun, masuk sekolah minggu kita sudah diajarin. Pinter ayat dapat stiker. Gak salah dengan itu. Tapi hubungan kita dibangun dari transaksi saudara kadang-kadang. Saudara lupa bahwa yang penting adalah Tuhan Yesus hadir dalam hidupku. Bukankah itu yang dia janjikan 2000 tahun yang lalu, Immanuel? Bukankah itu yang Daud katakan imadi, bahwa engkau bukan beserta kita, yang Daud katakan engkau besertaku pribadi. Immanuel sama imadi cuma bedanya kita dengan ku aja. Dan dia mau hadir dalam setiap permasalahan saudara. Dan yang paling utama yang kita perlu syukuri adalah kehadirannya. Karena kehadiran Tuhan jauh lebih penting dari segala jalan keluar yang saudara perlu. Maka itu saya mau sampaikan dari hati yang paling dalam saudara. Berbahagialah saudara yang datang hari ini, yang merindukan hadiratnya lebih dari segalanya. Kalau saudara datang sama Tuhan, I just want you Lord. I just want you Jesus. More than omset. Lebih dari segala harta, lebih dari segala perbuatanmu Tuhan. Karena mudah untuk mengasihi Tuhan karena perbuatannya, bukan? Mudah untuk mengasihi Tuhan karena perbuatannya, betul kan? Ya, tapi berapa banyak yang bersyukur kepada Tuhan lebih dari perbuatan Tuhan. Tapi karena kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan berbuat baik dalam hidup saudara dan saudara bersyukur, semua orang akan melakukan yang sama. Tapi kalau kita bilang sama Tuhan, Tuhan, aku rindu hadirat-Mu lebih dari segalanya. Yes, hadirat Tuhan lebih dari segalanya. Dan kadang-kadang dalam hidup kita, bukankah kehadiran itu memang betul yang paling kita perlukan? Kadang-kadang kalau kita sedang masalah, ada orang lain yang sedang dalam permasalahan yang besar. Kadang-kadang kita hanya hadir aja di situ. Kita hanya dengar aja. Dia cerita. Saudara hanya dengar di situ orang yang sedang terluka, yang sedang sharing. Saudara ada hadir aja di situ. Dan dengarkan itu jauh lebih dahsyat seringkali, saudara, daripada segala solusi yang saudara berikan. Siapa yang mau para istri suaminya hadir dengerin? Jangan angkat tangannya. Ya, kadang-kadang kehadiran itu it's so meaningful. Dan bagi saya, as your pastor, it's very difficult. Karena pastornya suka ngomong. Dan kemarin saya duduk sama istri saya. Boleh duduk gak ya? Khotbah boleh duduk gak sih? Ada ayatnya loh saudara. Yesus duduk. Lagi ngobrol. Tuhan bilang,
kamu jangan ngomong. Kecuali diminta. Waduh, berat saudaraku. Dan saya nungguin terus. Gak ngomong, dengerin aja. Let me tell you something. Berat banget untuk bisa dengerin orang. Dan saya diam. Haleluya, haleluya. Saya mau bercerita solusi. Saya mau kasih jawaban. Saya mau kasih rencana. Saya mau kasih tahu. Step 1, 2, 3, 4. Langkahnya begini. Tapi Tuhan bilang, kamu diam. Dengerin dia. Dan istri saya bingung kali ya. Kenapa dia ngomong terus saya diam? Dan saya gak kasih tahu sama dia. Setelah selesai baru saya kasih tahu. Tuhan bilang, saya disuruh diam. Makanya saya diam. Tapi puji Tuhan sampai akhirnya bilang, menurut kamu gimana? Hah? Lalu saya mulai keluar. My point saya adalah begini saudaraku. Kehadiran itu untuk hanya dengar itu jauh lebih sulit seringkali. Tuh yang amin sedikit tuh. Coba aja liburan denger aja. Jangan terlalu banyak nasihat, jangan terlalu banyak kritik, diam aja. Dengerin. Dan bapak-bapak katakan, dan ibu-ibu katakan, dan yang aduh katakan. Ya tuh, kadang-kadang berat saudaraku. Dan itu baru terjadi kemarin. Tuhan gak pernah sepanjang saya hidup bersama dengan dia. Kamu diam. Diam. Tuhan gimana diam? I have solution. I'm the man. Saya punya solusi. No, kamu diam. Sampai dia minta kamu bicara. Well, it's a true story. Saya tulis ini hadirat Tuhan memasuki tahun yang baru adalah sesuatu yang saudara perlu lebih dari segalanya. Hadiratnya, kehadirannya. Seringkali yang diperlukan keluargamu saudara hadir di situ. Hadir aja. Amin. Bukankah itu yang Musa ngerti dan Sia katakan ini. Keluaran 33 ayat 15. Lalu Musa berkata sama Tuhan gini. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Apa? Jangan suruh kami berangkat. Kalau engkau gak besertaku. Kalau Tuhan gak Immanuel denganku. Kalau Tuhan gak imadi denganku, aku gak peduli Kanaan. Aku lebih baik tinggal di padang gurun daripada masuk tanah perjanjian tanpa Tuhan. Dan Musa katakan inilah sedang dalam perjalanan masuk tanah perjanjian, saudara. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak besertaku, aku gak peduli sama Kanaan. Biar tinggal di padang gurun gak apa-apa. Ini bahasa saya, saudaraku. Jika engkau sendiri enggak membimbing kamu. Dan Daud mengerti hal ini. Musa ngerti, Daud mengerti. Daud katakan begini. Mazmur 16 ayat 11 dikatakan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada apa? Saudaraku, apa? Sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Yuk lihat bahasa Inggrisnya. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your presence, God, fullness of joy. Dalam hadiratmu, dalam penyertaanmu, dalam ketika engkau beserta denganku Tuhan. Ada sukacita. Dan Daud mengerti hal ini. Ada nikmat senantiasa. In your presence God. There is joy. Karena sudah tahu dengar baik.
Banyak orang di luar sana yang punya segudang harta. Banyak orang mungkin di luar sana yang punya segudang permasalahan yang bahkan selesai. Tanpa hadirat Tuhan, hatinya bisa jauh dari sukacita. Tapi ada orang-orang Kristen, orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin segudang masalahnya seperti Daud katakan, aku dalam lembah kekelaman. Tapi your presence God, hadiratmu, itu yang menjadi sukacitaku. Yang bersukacita lambaikan tangannya. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Yesus Tuhan. Saya boleh undang pemusik keyboardis ke depan. Sukacita penuh lewati masalah tahun depan apapun itu, saudara, hadirat Tuhan. Maka itu begini. Coba lihat di sini sebentar. Janganlah saudara hanya mengukur kasih Tuhan dari apa yang Tuhan bisa lakukan. Saya tulis ini. Tetapi karena Tuhan beserta kita. Jangan hanya mengukur kasih Tuhan selalu dari perbuatannya. Selalu dari pertolongannya. Selalu dari jawaban doanya. Hari ini dengar baik. Gereja Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Karena dia hadir dalam hidupmu. Dan turut merasakan apa yang kau rasakan. So next year, next week, minggu depan, tahun yang baru. Kalau saudara datang dengan banyak pertanyaan lebih daripada jawaban. Banyak keraguan-raguan daripada kepastian. Saudara bisa datang sama Tuhan. Tuhan, aku bersyukur. Apapun, gak penting. Tahun depan apa outlooknya, gak terlalu penting. Lebih dari kehadiranmu. Undang dia datang dalam setiap meeting saudara. Dalam setiap rapat saudara. Di kampus saudara. Di rumahmu. Di keluargamu. Pada waktu saudara sedang budgeting akhir tahun memasuki tahun yang baru. Pada waktu saudara sedang memilah-milah keuangan saudara. Bilang ini sama Tuhan. Kayaknya gak cukup nih. Immanuel. Tuhan bersertaku. Terima kasih Tuhan, Kau yang turut merasakan apa yang kurasakan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Datang sama Tuhan seperti Raja Hizkia. Ini Tuhan. Berbahagialah saudara yang bersyukur untuk kehadirannya. Lebih daripada segala pertolongan Tuhan. Karena pertolongan itu pasti datang pada waktunya. Tapi orang-orang yang berbahagia karena hubungannya dengan Tuhan lebih dari segalanya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti saudara. Berkat itu akan Tuhan perintahkan datang dalam hidupmu. Pertolongan itu akan ada. Marilah jangan menjadi Kristen yang terus transaksi sama Tuhan. Aku mau ini Tuhan, lakukan ini. Next level, saudara, tahun baru. Tuhan, aku rindu. Aku bersyukur untuk kehadiran-Mu. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Meskipun masalah keluarga belum beres, aku bersyukur Immanuel bagi keluargaku. Masalah keuangan belum beres, bersyukur Immanuel bagi keuanganku. Masalah kesehatan belum beres, Immanuel bagi kesehatanku. Immanuel. Matius 28 dikatakan 20 ayat terakhir saudara. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah. Aku, Tuhan Yesus katakan, menyertai kamu.
Kapan saudara? Senantiasa. So every day, everywhere. Dimanapun saudara ada, ketika saudara duduk, ketika saudara berdiri, ketika saudara berjalan, ketika saudara dalam kendaraan, aku menyertai kamu. Senantiasa. Dalam bahasa Inggris jelas dikatakan I am. Bisa munculkan Inggrisnya. Teaching them to observe everything I have commanded you, and remember this. Remember, kadang-kadang kita suka lupa. Remember, I am with you always. I am with you always. Bukan I was with you. Bukan I will be with you. Bukan I wish to be with you. But I am with you. Always. All the time. Always. Meskipun dalam lembah kekelaman, I am with you. Saudara, siapa yang sungguh-sungguh bersyukur mempunyai Bapa yang seperti dia? Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri, saudara. It's the God who always be with us. I am with you always and all the time. Pada waktu kita susah, pada waktu kita sendiri, Tuhan beserta dengan kita. Pada waktu engkau dalam pergumulan, pada waktu engkau dalam permasalahan, saudara gak perlu menjadi orang yang takut. Karena Daud katakan, aku tidak takut. Kenapa? Bukan karena jawaban yang aku belum dapatkan. Mungkin hari ini sudah datang, belum ada rencana. Saudara datang, belum ada kepastian. Saudara datang, belum dengan jawaban, belum tahu. Tapi ketahuilah satu hal. Saudara pulang dengan satu kepercayaan ini. Bahwa Tuhan beserta dengan saudara. Terima kasih Bapa. Shanda karaboya shere di budiya barana. Tuhan, alangkah bangganya kami punya Bapa yang seperti Engkau. Terima kasih untuk Immanuel. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan satu lagu ya. Bila Engkau lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Bapak, terima kasih untuk panggilan-Mu yang begitu indah. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk janji-Mu. Bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Kalau Engkau gak berserta dengan kami, Tuhan, jangan suruh kami masuk ke sana.
Karena yang kami perlukan lebih dari segalanya adalah kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau hadir selalu, tinggal dalam kami. Terima kasih Bapa. Sudah pejamkan matamu kalau datang hari ini. Sudah mungkin diundang oleh teman atau keluarga. Dan kau belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hidupmu. Saudara belum dapatkan Immanuel, bahwa Allah yang beserta dengan saudara. Dan hari ini saudara pingin, Tuhan aku mau mengundang kau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Kalau saudara itu taruh tangan kanan saudara di dada, saya mau berdoa bagi saudara. Yang pertama kali mengundang Yesus dalam hidupmu. Saya melihat begitu banyak tangan-tangan saudara. Mari kita sampaikan ini, doa ini di depan Tuhan. Karena mulut mengaku engkau diselamatkan, hati percaya engkau akan dibenarkan. Dan suara yang keras, saudara kita datang sama Tuhan dalam doa ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa engkau adalah Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah mati di kayu salib untuk menanggung dosaku. Dan kau telah bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan Yesus, sekarang ini aku mengundang engkau masuk dalam hidupku. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Dan aku menerima janji-Mu bahwa engkau akan selalu menyertai aku. Immanuel, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan kita. Maka itu hari ini saudara pulanglah dengan segala berkat ini. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Bahwa ketahuilah bahwa Tuhan menyertai saudara. Dia begitu mengasihi engkau. Punya rancangan yang indah. Apapun yang kau akan hadapi, saudara gak perlu takut dan khawatir. Karena Tuhan telah berjanji Immanuel, Dia akan menyertai saudara. Maka itu pulanglah dengan segala berkat ini. Bahwa Dia memberkatimu, bahwa Tuhan melindungi kita. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah segala berkat ini. Beritahukan kepada banyak orang betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Sampai selama-lamanya. In Jesus name. Semua yang telah terimanya ucapkan syukur. Katakan amin. Mari katakan kiri kanannya Happy Sundays dan Happy Holidays. Dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Bye-bye.